Selamat datang di tutorial pengembangan aplikasi berbasis web. Kali ini kita akan mendiskusikan mengenai apakah itu HTML5 dan bagaimana menggunakannya dan tentu saja peran HTML5 di aplikasi berbasis web. Secara definisi, HTML atau singkatan dari Hypertext Markup Language adalah sebuah bahasa antarmuka pengembangan aplikasi web. Kalau kita bicara antarmuka, maka kita bicara tampilan luar. Kalau kita bicara tubuh manusia, maka antarmuka ini adalah fisik kita. Warna rambut kita, berat badan kita, kemudian warna kulit kita, itu adalah HTML markup kalau di pengembangan aplikasi berbasis web. HTML markup ini tidak bekerja sendiri dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Kalau kita ibaratkan dalam konsep client dan server, maka HTML5 ini berada di sisi klien. Dia dieksekusi oleh sebuah aplikasi yang kita namakan dengan browser. HTML5 tentu saja juga tidak bekerja sendiri. Untuk bantuan interaksinya, dia menggunakan suatu teknologi seperti misalnya JavaScript atau jQuery. Anggap saja JavaScript dan jQuery ini seperti sensor-sensor yang menghubungkan antara otak dengan fisik kita. Dan di dalamnya, di dalam server side, kita mungkin punya berbagai macam teknologi atau bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengembangan berbasis server, misalnya ASP.NET. HTML bukanlah barang yang baru. HTML sudah ada semenjak web itu hadir. HTML1 hingga 4 itu adalah salah satu tren pengembangan HTML sebagai aplikasi antarmuka. Lalu berkembang dengan berbagai macam aplikasi yang tersedia di pasaran, berbagai macam browser yang ada, berbagai macam teknologi aplikasi web yang ada, maka lahirlah HTML. HTML adalah satu-satunya teknologi yang melakukan validasi HTML dengan standar XML. Sehingga dengan kata lain, HTML adalah suatu teknologi HTML yang memiliki dukungan validasi. Dan XHTML ini berevolusi kembali menjadi HTML5 versi terkini dari HTML. Karena HTML ini berjalan di sisi klien, maka artinya fitur-fitur yang ada di HTML5 ini amat sangat bergantung pada browsers. Amat sangat bergantung pada browser sebagai penerjemah tag-tag atau sintaks-sintaks yang terdapat di HTML5. Dengan kata lain, ya, apabila kita hendak menerapkan HTML versi terakhir, dalam hal ini HTML5, maka kita harus memiliki browser yang sudah terbaharui, yang sudah modern, yang bisa mendukung HTML5. Microsoft Edge, Internet Explorer, kemudian Opera, mereka semua sudah mendukung HTML5. Jika kita belajar HTML, kemudian kita belajar HTML5, maka pada dasarnya itu adalah hal yang sama. Karena pada dasarnya kalau kita lihat di sini sintaksnya, HTML ataupun HTML5 itu tidak terlalu banyak signifikansi perubahannya apabila kita bicara fitur-fitur dasar. Dia diawali dengan tag HTML, ini yang kita sebut dengan tag. Kemudian terdapat head, ini adalah informasi-informasi yang mungkin tampil di bagian tertentu browser ataupun tidak tampil sama sekali, dan ini adalah body yang akan tampil di sebuah halaman web. Sesederhana itu HTML. Selain untuk menampilkan sebuah antarmuka, informasi, teks, ataupun gambar, pada umumnya HTML digunakan untuk melakukan strukturisasi informasi. Seperti yang kita lakukan di sini, kita membuat sebuah list, ya. OL ini adalah style yang umum untuk melakukan ordered list atau list yang berurut, kemudian di dalamnya ada list item, dan Anda bisa tebak bahwa ini akan menampilkan sekumpulan baris, dan setiap barisnya adalah sebuah daftar, mulai dari Lundi sampai Dimensive. Hal yang baru di HTML5 adalah adanya semantik. Kalau sebelum HTML5, pada saat kita bicara HTML atau HTML, kita biasanya menaruh semantik dalam sebuah metadata, maka di HTML5, semantik juga sudah mulai diterapkan pada tag-tag khusus. Sebagai contoh di sini ada tag artikel, yang secara semantik memaknai bahwa ini adalah artikel sebuah dokumen. Kita juga memiliki berbagai macam semantik-semantik yang lain, mulai dengan figure captions dan sebagainya.
Dan kita juga mungkin memiliki progress untuk menampilkan progress bar dan sebagainya. Secara sederhana, HTML5 memudahkan mesin untuk memahami makna sebuah konten yang ada di halaman web. Selain itu, HTML5 juga memiliki dukungan terhadap tampilan multimedia. Jika waktu dulu kita harus menggunakan Flash plugin untuk memutar video, atau kita juga harus menggunakan JavaScript untuk memutar musik, maka sekarang HTML5 sudah memiliki sintak khusus untuk menampilkan multimedia. Sebagai contoh, di sini kita memutar sebuah file audio, kemudian di sini kita memutar sebuah video berbasis MP4, dan artinya di sini sudah ada dukungan multimedia dari sintaks HTML. Selain dukungan multimedia, terdapat juga dukungan forms. Forms ini adalah seperti isian atau yang kita kenal dengan borang yang biasa orang isi, seperti borang pendaftaran, seperti borang untuk registrasi, dan sebagainya. Dan di sini terdapat dukungan form yang cukup menarik. Terdapat berbagai macam tipe-tipe baru seperti color, seperti date, seperti email, dan sebagainya. Anda akan memiliki berbagai macam pilihan tipe untuk dukungan forms, karena pada dahulu pada saat kita bicara HTML sebelum HTML5, Anda mungkin hanya mengingat tipenya berupa button ataupun berupa teks dan sebagainya. Sekarang di HTML5 terdapat berbagai macam tipe untuk dukungan forms. Oke, pemaparan singkat ini menjelaskan kita suatu teknologi yang kita sebut dengan HTML5. HTML5 adalah sebuah teknologi antarmuka aplikasi berbasis web yang biasa Anda lihat setiap harinya, yang biasa dirender oleh browser-browser modern, baik itu di smartphone Anda ataupun desktop Anda. Dan saat ini HTML5 bukan hanya bermanfaat untuk menampilkan web lebih indah dengan fitur multimedianya, tetapi juga memberikan berbagai dukungan seperti dukungan semantik, forms, dan juga yang lain. Selain itu, HTML5 tidak berdiri sendiri pada saat pengembangan aplikasi berbasis web. Dia terintegrasi dengan, atau dia bisa berkomunikasi dengan teknologi seperti CSS, JavaScript, dan tentu saja teknologi server-side seperti ASP.NET. Ini beberapa referensi yang Anda bisa baca untuk memahami lebih lanjut mengenai HTML5. Dan selanjutnya kita akan sama-sama melakukan demo mengenai HTML5 editor menggunakan Visual Studio. Mari kita mulai. Baik, di sini kita membuka sebuah IDE kita, yakni Visual Studio. Anda bisa menggunakan tools yang lain seperti Visual Studio Code ataupun yang lain. Anda bisa mengunduhnya di visualstudio.com. Di sini saya bisa membuat sebuah project baru ataupun membuat website baru. Anda bisa melakukan keduanya, hanya saja perbedaannya website, di sini kita bisa mengkomunikasikan berbagai macam teknologi yang ada terkait dengan server side-nya, sementara project memang didesain untuk teknologi website yang menggunakan teknologi ASP.NET. Jadi bergantung apa teknologi server side yang Anda akan gunakan. Di sini saya akan membuat sebuah project baru. Saya memberi namanya dengan HTML5 demo, dan ini adalah ASP.NET Web Application. Dan kemudian saya akan mulai. Di sini kita memiliki berbagai macam template, mulai dari ASP.NET 5 template ataupun ASP.NET 4.5 template. Sebenarnya tidak ada perubahan selain versi ASP.NET-nya. Jika Anda hanya menggunakan teknologi berbasis HTML plus JavaScript, atau Anda ingin mengkombinasikannya dengan AngularJS ataupun yang lain, Anda cukup memilih Empathy di sini. Tetapi jika Anda ingin menggunakan teknologi ASP.NET spesifik seperti Webform, MVC, Web API, Anda bisa menggunakannya. Saya pribadi lebih menyukai untuk mengawalinya dari sesuatu yang kosong. Dan Anda juga bahkan bisa langsung memilihnya jika Anda ingin meng-host langsung di Microsoft Azure. Oke. Setelah ini akan saya klik OK. Karena kita memilih Empathy Web, maka kita benar-benar diberi sesuatu yang kosong. Tetapi jangan khawatir, sudah ada beberapa namespace ataupun library-library yang bisa digunakan, mulai dari bahasa pemrograman web, ASP.NET, C#, dan sebagainya. Tetapi ini adalah ASP.NET Core, dia belum menggunakan webform ataupun MVC. Ini masih benar-benar pure empty. Dan kita juga memiliki web config sebagai konfigurasi web dasar. Di sini kita menggunakan versi 4.5.2, dan biasanya rekan-rekan memulainya dengan membuat sebuah berkas HTML.
kita bisa membuat sebuah berkas HTML dengan memilih HTML page di menu contextual add. Maka di sini saya akan membuat halaman default.html. Perhatikan di sini kita sudah memiliki sebuah doctype HTML, kemudian di sini HTML, head, title, dan sebagainya. Dan kita juga sudah bisa mengujinya di browsers Microsoft Edge misalnya. Dan by default, Visual Studio menggunakan sintaks HTML5 pada saat kita membuat sebuah halaman HTML. Taruhlah kita hendak menampilkan sebuah video, dalam hal ini video empty-street.mp4, maka yang kita lakukan di sini adalah kita akan membuat satu folder khusus dengan nama video. Di sini saya bisa add, kemudian saya pilih new folders, kemudian saya klik videos, kemudian saya bisa melakukan drag and drop terkait dengan video yang saya miliki di sini. Ya, ini adalah keuntungan yang cukup menarik pada saat kita menggunakan Visual Studio. Kemudian setelah itu kita cukup menampilkannya di HTML5 kita memberi judul dulu. Oke. Kemudian jangan lupa men-save. Oke, di bagian tubuh apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita memanggil sintak video. Jadi di sini terdapat sintak video. Anda juga bisa melihat sintak audio dan sintak-sintak lain yang terdapat di HTML5 seperti articles, embed, itu suatu sintak yang lama ya, area, nav, link, dan sebagainya. Kita akan membuat sebuah sintaks video. Oke. Dan di sini kita mendefinisikan lebar dan panjangnya, dan ini adalah source yang akan kita gunakan di sini. Dan juga apabila tidak bisa tampil maka akan menampilkan seperti ini. Oke. Kita akan menyimpannya terlebih dahulu, kemudian kita coba memutarnya. Ya, tentu saja Anda tidak perlu melakukan kompilasi karena pada dasarnya ini adalah HTML5 langsung dirender atau diinterpret oleh browser sehingga Anda tidak perlu melakukan kompilasi seperti menggunakan ASP.NET ataupun Servlet. Ya, hanya dengan kode seperti itu, sebaris kode kita sudah bisa membuat sebuah video player. Zaman dulu mungkin Anda harus memikirkan aplikasi-aplikasi lain untuk menampilkan video ini, tapi HTML5 sudah melakukannya untuk Anda. Oke. Demikian sesi tutorial untuk modul pengenalan HTML. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.